washabihi wa man walah. Taib ikhwas sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita yang tertunda tadi. Insyaallah kita masuk dalam pembahasan idgham shaghir. Tadi kita sudah sebutkan bahwasanya idgham kabir adalah memasukkan huruf huruf pertama yang berharokat ke huruf kedua yang juga berharokat. Baik, ahsantum. Dan kita sudah sebutkan contoh-contohnya yang mana idgham kabir dalam Al-Qur'an cuma terdapat dalam berapa kata? 4. Ahsantum. 4 kata atau 4 tempat. Baik. Kemudian kita masuk di idgham shaghir. Idgham shaghir ini kebalikan dari idgham kabir. Yang mana kalau tadi idgham shaghir idgham shaghir itu idgham kabir huruf pertamanya berharokat dan juga huruf keduanya berharokat, maka idgham shaghir adalah kebalikan dari idgham kabir. Itu secara simpelnya. Jadi idgham shaghir itu memasukkan huruf pertama yang sukun ke huruf kedua yang berharokat. Baik. Seperti apa contohnya? Baik. Memasukkan huruf pertama yang sukun ke huruf kedua yang berharokat. Contohnya di lafaz yang pertama, huruf pertama yang sukun, huruf nun. Kemudian huruf kedua yang berharokat, huruf ya. Kita ingin memasukkan huruf nun ke huruf ya, maka terjadilah yang namanya idgham shaghir. Dan secara tidak langsung juga lafaz ini masuk dalam kaidah idgham apa? Idgham bigunna. Ahsantum. Jadi wa may yu'min. Jadi huruf nunnya dimasukkan ke huruf ya yang berarti hurufnya tidak disebutkan, tapi huruf ya-nya yang kemudian disebutkan. Wa may yu'min. Kemudian juga contohnya huruf pertamanya huruf dal yang sukun kemudian bertemu dengan huruf ta yang berharokat. Jadi catatan ikhwas sekalian, tidak harus dalam kaidah idgham, utamanya idgham shaghir, tidak harus yang bertemu itu harus huruf yang sama, tidak. Tapi juga ada huruf-huruf yang bertemu tidak sama dia bentuknya, tapi sama dari sisi mungkin sifatnya atau makhrajnya, maka dia bisa dihukumi dengan idgham. Contohnya di sini dal dengan ta yang tidak sama dia hurufnya, tapi sama dari sisi sifatnya. Makanya dikatakan hasattuhum. Kita idghamkan huruf da ke huruf apa? Ta. Tidak kemudian kita katakan hasadatuhum. Kan ini qalqalah. Tidak kita katakan hasadatuhum, tapi hasattuhum. Makanya kita dapat biasa ini kalimat ada tasnya di bagian ta. Hasattuhum. Kemudian juga di lafaz ini huruf qaf bertemu dengan huruf kaf. Yang mana qaf sukun kemudian kaf berharokat, maka qaf diidghamkan ke huruf kaf. Alam nakhluqukum
Bukan alam nakhluqakum, tapi alam nakhluqkum. Ada yang bertanya, terus bagaimana ini ada huruf kha yang dia sukun ketemu dengan huruf lam yang berharokat, kenapa tidak diidghamkan juga? Ingat tadi catatannya, yang diidghamkan itu harus punya kesamaan, entah itu dari sifatnya, makhrajnya. Di sini kha memang sukun bertemu dengan la yang berharokat, tapi keduanya tidak punya kesamaan, jadi tidak bisa diidghamkan. Atau seperti itu ya kawan sekalian. Jadi ketika ada huruf yang kemudian datang dalam keadaan sukun bertemu dengan huruf yang berharokat, maka harus diidghamkan. Entah itu betul-betul sama hurufnya atau berbeda tapi sama dalam sisi sifat dan makhrajnya, maka harus diidghamkan. Dan akan diperinci lagi di bait-bait yang akan datang. Terus bagaimana cara kita tahu dia sama dalam sisi makhraj, bagaimana kita tahu dia sama dalam sisi sifat, akan diperinci dalam bait-bait yang akan datang. Baik. Jadi seperti ini ikhwas sekalian, idgham shogir. Jadi secara tidak langsung kita paham bahwasanya idgham bi gunnah yang sudah kita pelajari sebelumnya dan idgham bila gunnah itu dia masuk di idgham shogir atau idgham kabir. Idgham shogir atau santum. Idgham shogir. Karena bertemunya satu huruf sukun yang bertemu dengan huruf berharokat. Baik. Itu pembagian idgham kabir dan idgham shogir. Tapi ikhwas sekalian, sebenarnya kita masih menyisakan satu bait, yang mana bait pertama dari hukum idgham mutamatsilain, mutaqarribin, mutajanisain. Tapi sepertinya ahsannya di pembahasan ini bait pertama dari hukum mutamatsilain itu harus selalu diikutkan dengan pembahasan-pembahasan dari bait-bait setelahnya. Jadi mungkin akan kita bahas besok insyaallah. Jadi untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Ya, kita cukupkan sampai sini ikhwas sekalian. Kita berharap semoga apa yang kita pelajari pada malam ini dan di hari-hari sebelumnya bernilai pahala dan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi keberkahan bagi kita semua di hari ini dan di hari yang akan datang. Tapi ikhwas sekalian, sekali lagi kami ingatkan, besok sudah masuk ke hari yang ke-7 dari daurah kita dan akan menyisakan kurang lebih sepekan lagi. Jadi harap dijaga semangatnya dan keistiqomahannya. Dan juga besok berhubungan hari Ahad, mungkin ada yang bertanya apakah libur atau tidak. Jadi ikhwas sekalian, untuk daurahnya besok di hari Ahad seperti biasa. Khusus saja di daurah ini, ikhlaskan, khusus saja di daurah ini kita gunakan betul-betul hari-hari yang kita punya. Seperti hari Ahad besok kita insyaallah akan tetap maksimalkan di subuh hari. Seperti tadi di Sabtu subuh, kurang lebih begitu juga mekanismenya besok. Dan kami minta kesiapannya antum dan keridhoannya antum, karena ingat ini cuma di sekali saja ya, sekali saja kita lakukan daurah seperti ini. Jadi betul-betul kita memanfaatkan waktu yang ada. Bagaimana? Siap besok? Masya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Wa nas'alullah an yusabbita qulubana fi hadhihi ad-daurah. Barakallahu fikum. Naktafi bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.